Manchester City kena mental. Itu kata yang tepat untuk menggambarkan pertandingan ini. Kali ini, ucapan Ancelotti miskin taktik sepertinya tidak berguna. Karena pelatih yang katanya kaya taktik berhasil dibungkam. Real Madrid punya sistem permainan pasif agresif. Itu kata dari ruang taktik, dan saya sangat sepakat dengan itu. Mereka melakukan permainan yang terlihat sederhana, padahal kompleks. Pada menit kedua, saat Manchester City menekan Real Madrid tidak melakukan pressing. Mereka hanya mempertahankan shape formasi 4-2-2. Vini dan Mbappe juga ikut turun ke wilayah pertahanan, sehingga pertahanan Real Madrid menjadi kompak. Dan ketika pemain Manchester City mulai mengumpan ke tengah, trigger press yang dimulai dari Bellingham akan menekan pemain City dengan agresif, dan ancaman dari Manchester City berhasil diredam. Kemungkinan bola direbut dalam fase ini sangat tinggi karena jarak antar pemain Real Madrid sangat dekat. Berkebalikan dari Real Madrid, Manchester City tampil agresif dan menekan. Mereka menaikkan garis pertahanan dan melakukan pressing tinggi. Bahkan tidak ragu hanya meninggalkan dua bek tengah untuk bertahan. Itu sangat wajar karena Manchester City dalam keadaan kalah agregat. Mereka mengambil inisiatif untuk menekan terlebih dahulu. Tapi mereka tidak menyadari betapa berbahayanya menggunakan garis pertahanan tinggi dengan lawan yang memiliki kecepatan luar biasa. Pada menit ketiga, Raul Asensio mengirimkan umpan long pass kepada Mbappe. Di sini kita menyoroti beberapa hal. Jika adu akselerasi, jelas para back City kalah dari Mbappe. Jika kita cermati, kesalahan ada dua back Manchester City. Ya, John Stones tidak melakukan cover atau komunikasi dengan Guardiola. Seharusnya John Stones mengambil inisiatif untuk menutup ruang Mbappe. Tapi itu tidak dilakukan. Kita lihat dari gambar ini. Kylian Mbappe sudah kalah 1 atau 2 langkah dari Guardiola, tapi masih bisa dikejar olehnya. John Stones pun juga demikian. Dia juga gagal menutup Mbappe. Kesalahan kedua adalah dari Guardiola yang mencoba memotong umpan tapi gagal. Bola liar seperti itu tentu menjadi makanan empuk untuk Kylian Mbappe. Dan dia berhasil mencip bola. Boom, kedudukan menjadi 1-0 untuk Real Madrid. Malam ini adalah malamnya Kylian Mbappe. Dari segi manapun, dia sudah tidak terbendung. Pada gol kedua, kita akan melihat ciri khas Real Madrid era Ancelotti, yaitu nyerang tidak usah banyak pemain, yang penting kreatif dan gol. Kita bisa melihat pada keadaan ini saat beberapa pemain City mencoba press Jude Bellingham, tapi langsung bisa dieliminasi dan membuat keadaan berubah menjadi berbahaya. Karena dua pemain Manchester City melawan 3 pemain Real Madrid dan langsung menghadap ke gawang. Jika diperhatikan, di sini pemain City, Nico Gonzalez, tidak mencoba mengikuti Rodrigo dan itu berbuah fatal. Vini yang mendapatkan umpan dari Jude Bellingham mengumpan ke Rodrigo. Mbappe melakukan gerakan ke dalam. Rodrigo mengirimkan umpan ke Mbappe dengan menutmek Husanov. Dilanjutkan dengan capping tipis dari Mbappe, mengecoh tackling dari Guardiola. Dan boom, gol. Kedudukan menjadi 2-0. Jika diamati, proses gol ini sangat cantik. Lalu ditutup dengan capping tipis Kylian Mbappe. Sungguh luar biasa. Permainan City stagnan. Mereka berhasil menguasai permainan. Tapi untuk sampai ke sepertiga pertahanan Madrid, mereka kehabisan ide karena berhasil digagalkan. Dari jeda gol kedua Madrid sampai gol ketiga, Manchester City tidak mampu melakukan tendangan ke gawang Madrid yang dijaga Thibaut Courtois. Taktik Ancelotti berjalan dengan baik dan nyaris sempurna tanpa celah. Pada gol ketiga, kita akan melihat betapa on fire-nya Kylian Mbappe. Pada menit 60, kita bisa melihat para pemain City sudah dalam transisi sempurna untuk bertahan. Total 10 pemain City sudah berkumpul dalam mode bertahan.
Tapi satu kesalahan sederhana dari Phil Foden yang tidak menutup ruang dari Mbappe dibayar dengan mahal. Capping tipis dari Mbappe untuk mengecoh Foden menciptakan ruang yang lebar. Dan boom, sepakan kaki kiri menjadi gol ketiga Mbappe. Sekaligus hat-trick gol UCL pertama untuk Real Madrid. Manchester City musim ini seolah stagnan di UCL. Tidak ada gregetnya dalam permainan. Gol hiburan Manchester City diawali oleh tendangan bebas Umar Marmoush yang menatap tiang gawang. Bola muntah disambar oleh Nico Gonzalez. Dan boom, pertandingan ini berakhir dengan skor 3-1 atau agregat 6-3 untuk kemenangan Real Madrid. Taktik Carlo Ancelotti memang sederhana, tapi jika dieksekusi dengan baik, kemenangan bisa diraihnya dengan mudah. Pep Guardiola sudah sering mendominasi dari segi taktik yang atraktif. Tapi jika pemainnya sudah buntu, taktik Pep musim ini jadi stagnan. Regenerasi atau pelapis yang sepadan untuk KDB dan Rodri harus segera dilakukan. Karena di musim depan, dengan jadwal yang sepadat ini akan membuat City kelimpungan lagi. Di babak gugur selanjutnya, Real Madrid sudah ditunggu oleh dua calon lawan yang kuat, yaitu Atletico Madrid atau Bayer Leverkusen.